Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita berjumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi, sebuah channel yang selalu menyajikan isu-isu yang paling aktual dan tentu analisa yang sangat tajam. Dan yang lebih penting adalah menawarkan solusi alternatif apa yang bisa kita lakukan berkaitan dengan kita bahas bersama. Sobat sekalian, alhamdulillah sekarang ini saya sudah bersama Mas Ferry Junaidi. Ini luar biasa bersama dengan kita. Saya tidak tahu mau menyebut profilnya seperti apa, karena ini adalah beliau dulu Direktur Kode, penginisiatif pendiri Kode Inisiatif, yang kalau bersamanya membaca referensi berkaitan dengan konstitusi, berkaitan dengan undang-undang pemilu, tentang DPR, sudahlah beliau gitu ya. Lalu kemudian berkaitan, apalagi kalau kita bicara capres. Nah, kali ini kita akan berdiskusi dengan beliau berkaitan yang masih sangat hangat sekarang ini adalah berkaitan dengan soal jegal menjegal di partai politik. Tentu dengan soal jegalnya adalah bukan karena soal kue gitu ya, tapi ya mungkin juga kue, tapi ini berkaitan dengan soal capres. Karena dia adalah pendiri yang namanya program Nyapres. Nyari presiden. Nyari presiden gitu ya. Kita tahu kalau yang pasti bukan dicari adalah Samsudin Arimsyah, karena saya mencari beliau gitu ya. Jadi, tapi kita sekali lagi kita akan mendiskusi soal Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani. Ini adalah kalau kemarin-kemarin kita mengenal istilah tiba-tiba Ganjar dijegal oleh Puan Maharani katanya gitu ya. Kita akan tanya ke Mas Ferry, pandangannya kira-kira apa? Ini benar nggak serius dijegal nih? Atau jangan-jangan strategi saja supaya kan survei Pranowo juga memang tertinggi di PDI gitu ya. Tapi kan kalau di level yang lain masih agak ini. Apakah ini cara untuk kemudian supaya gitu loh, atau gimana tuh? Iya, pertama soal ini ya, soal Ganjar dan Puan ya. Ya. Ada banyak survei Pak Sam. Ya. Ada banyak survei yang soal Ganjar dan Puan Maharani. Bahkan kami juga di Nyapres sebenarnya juga membuat survei nasional online. Ya, gitu. Boleh bocoran juga sih. Ya, jadi berbeda, nggak banyak berbeda sebenarnya dengan banyak survei yang kemudian muncul. Memang ada profil hasil survei yang memang berbeda antara Puan dengan Ganjar Pranowo. Kan kalau kita melihat tiga tokoh besar yang hampir selalu disebut di dalam survei itu, satu Prabowo, dua Anies Baswedan, dan yang ketiga adalah Ganjar Pranowo. Tiga ini ya? Tiga itu. Selebihnya bisa ini Jakarta, naik turun, Jawa Barat, Jawa Tengah. Iya. Jadi tiga tokoh ini yang hampir selalu muncul di survei, di banyak survei, dan kami juga di survei kami juga yang muncul tiga tokoh itu juga yang paling tinggi. Meskipun tokoh-tokoh yang lain juga elektabilitasnya tinggi-tinggi, tapi kalau dibuat urutan itu. Nah, profil Ganjar ini memang berbanding terbalik dengan Puan Maharani yang sama-sama sebagai kader PDIP. Di mana Puan memang di banyak survei ya rata-rata 0,1%, 2% begitu, dan itu di urutan yang cukup jauh. Nah, ini bisa menjadi indikator awal lah sebenarnya terkait dengan siapa alternatif calon presiden dari PDIP. Kan kita belum bicara soal siapa calon presiden dari PDIP, tapi siapa calon potensial dari PDIP. Kan gitu tuh. Calon potensial. Karena proses belum gitu. Proses belum. Jadi agak aneh juga kalau ada tiba-tiba menyebut ini kok Ganjar genit gitu loh. Ya kan belum nih. Kan tiba-tiba disebut sama siapa tuh? Sama dari PP kan Bu Mega belum memberikan kode gitu loh. Lah kan Ganjar nggak memberi kode, hanya solido misalnya gitu. Satu kurang, dua lebih ya. Jadi memang menarik kan begini ya. Saya sih melihatnya ini sebagai satu hal yang positif saja. Dalam artian begini, dengan munculnya banyak tokoh di PDIP, ya ada Puan Maharani muncul namanya, ada Ganjar Pranowo namanya muncul, ada Risma namanya muncul. Nah ini kan satu keuntungan tersendiri bagi partai. Artinya ada banyak tokoh di PDIP yang memang diminati oleh publik. Soal yang paling diminati mana dan soal yang kemudian mana yang akan diusung oleh PDIP itu kan soal yang lain. Itu soal nanti begitu. Tapi menurut saya dengan bermunculkannya banyak tokoh dari PDIP ini justru bagus Pak buat PDIP sendiri. Artinya
ada banyak pilihan dan ada yang bisa menjadi duta bagi di PDIP untuk mendorong elektabilitas partai di ruang publik. Gitu. Nah, kalau soal kemudian ini beneran konflik atau enggak sih gitu ya? Nah, itu dia. Ya, atau main-mainan nih. Atau main-mainan gitu ya. Tapi kan saya melihat bahwa konflik seperti ini dalam partai itu hal yang baik gitu. Karena apa? Dengan kemudian konflik yang kemudian muncul, ada gesekan, ada keuntungan juga yang diperoleh. Coba dilihat misalnya, bagaimana di beberapa survei Partai Demokrat itu surveinya melonjak dia. Gara-gara konflik. Artinya apa? Dia mampu memanfaatkan konflik itu sebagai ruang untuk kemudian menarik simpati publiknya begitu. Nah, oleh karena itu ini kan bisa jadi ruang bahwa bisa jadi ini konflik yang kemudian terjadi ini juga bisa menguatkan apakah menguatkan Ganjar, menguatkan PDIP dan juga menguatkan Puan Maharani di dalam persoalan ini. Juga kalau kita melihat dari konflik, Pak, kalau konflik ini semakin menguat, memanas, meruncing, kan pada akhirnya akan ketemu yang namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi politiknya kan pasti ada lah, masa orang mau berkonflik aja. Kalau orang sudah berkonflik, maka dia siap untuk berdamai. Cakep itu. Ya kan? Kalau dia berkonflik, pasti dia sudah siap untuk berdamai. Oke, cakep itu. Nah, disinilah rekonsiliasi itu akan terjadi. Dan perdamaian itulah yang akan membawa penguatan terhadap partai. Kan misalnya begini, sudahlah, ternyata ini konfliknya terus menguat nih. Yang pada akhirnya membuat Ganjar semakin tinggi gitu ya. Terus membuat Puan juga semakin menguat. Baik di ruang publik maupun di dalam partai. Ya kan? Pada akhirnya kan bisa saja misalnya, ya sudahlah, ketika nanti pada hari H memutuskan siapa calon presiden, bukan calon potensial ya, siapa calon presiden, maka partai pasti akan memikirkan banyak hal. Seperti PDIP, saya yakin dia memikirkan banyak hal, bukan hanya soal Puan Maharani, bukan hanya soal Ganjar Pranowo. Dia akan memikirkan bagaimana partainya menguat, bagaimana partai harus tetap berkuasa, dalam artian program-program yang sudah dirintis selama 10 tahun bisa dilanjutkan. Bisa jadi Pak Sami ya, bisa jadi tiba-tiba muncul kesepakatan, ya sudahlah. Ini karena Ganjar menguatnya adalah di ruang publik, oke, Ganjar sebagai calon presiden. Sedangkan Puan, dia menguatnya di internal partai, semakin kuat. Karena kan Puan berpengalaman dalam mengelola organisasi. Ya kan, pernah jadi menteri, pernah di DPR, sekarang jadi ketua DPR, kan begitu. Dengan posisi itu, kan cukuplah pengalamannya untuk kemudian mengelola partai gitu. Jadi masing-masing tokoh ini punya kemampuan dan punya kekuatannya sendiri-sendiri. Tapi apa kira-kira Bu Mega, kalau kita bicara ya agak sensitif pribadi ya gitu ya, misalnya perasaan gitu ya, ikhlas nggak menyerahkan kembali, lagi-lagi menyerahkan tiket partai itu kepada di luar track Soekarno seperti kemarin terjadi di Jokowi gitu? Ya, itu saya punya keyakinan begini ya Pak Sami. Saya punya keyakinan Bu Mega, PDIP punya perhitungan yang sangat matang untuk internal partainya. Kenapa? Karena pengalaman 2014 dan 2019 itu menjadi pengalaman baik, pengalaman manis, dan pengalaman yang cukup lah bagi PDIP untuk kemudian mengambil keputusan. Dan tetap menjadi penguasa gitu ya? Dan tetap menjadi penguasa. Pada akhirnya kan apa yang kemudian disepakati? Oke, Pak Jokowi karena memang dikehendaki oleh publik, Pak Jokowi mewakili partai sebagai kader partai, sebagai petugas partai untuk memimpin republik. Kan begitu? Dan Bu Mega itu mengelola organisasi sebagai perekat di organisasi kepartaian. Sedangkan Puan Maharani diberikan ruang juga, baik di eksekutif maupun legislatif, menjadi menteri, menjadi anggota DPR, sebagai ketua DPR. Nah itu yang kemudian kan berkembang. Artinya apakah peluang itu bisa muncul kembali? Ini kan soal nanti kita bisa lihat perkembangannya. Ketika misalnya yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap tokoh dia punya kemampuannya sendiri-sendiri. Dan peminatnya masing-masing Pak.
Kalau kita lihat sementara nih ya, Ganjar dia bagus di ruang publik. Kalau dia ditempatkan lain, justru bisa jadi nggak dapat apa-apa semuanya kan? Ya bisa jadi oke, Ganjar sebagai calon presiden. Puan Maharani kelihayannya di ruang politik dan juga organisasi kepartaian maupun organisasi pemerintahan kan juga bisa dioptimalkan. Berarti jadi nggak harus semuanya dibenturkan begitu. Makanya saya sih melihatnya ini ini adalah ruang konflik yang baik ini, yang akan dibangun. Soal ini apakah by design dan sebagainya, ya bisa tidak kan? Tapi paling tidak kita harus membaca ujungnya apa nih. Ya kan menarik semuanya kan, itu pernyataan kalau kita baca dari Mas Bambang ya, yang DPP itu kan sudah menyebut ini kok belum Bu Ketua belum memberikan kode gitu ya, kasarnya gitu ya, sederhananya bahwa belum ada kode tapi sudah bergerak. Bahkan ada yang menyebut Ganjar ini capres medsos gitu. Tapi kan kalau penjelasan Mas Ferry tadi kan sebenarnya nggak perlu ada seperti itu kan, ya sudah bergerak saja masing-masing, pada akhirnya nanti kita akan lihat gitu ya situasinya. Ya bisa jadi konfliknya memang dibutuhkan gitu. Bukannya nggak perlu konflik seperti sekarang. Bisa jadi konflik ini memang dibutuhkan, nggak apa-apa, bagus ini, gitu. Tapi memang ini harus bisa menjadi pembelajaran, ya Pak Bambang Pacul, terus Mbak Puan, juga kan harus melihatnya begini. Boleh kita mengatakan bahwa Ganjar adalah calon presiden medsos, boleh. Yang harus disadari oleh semua politisi bahwa hampir 60% pemilih kita itu adalah anak muda, Pak. 17 sampai 40 paling tidak, atau 17 sampai 35 tahun. Jadi medsos itu sekarang nggak bisa nggak bisa kita mengatakan medsos tuh remeh-temeh dan sebagainya. Ya pemilih kita itu sekarang lagi enjoy dengan medsos dan sebagainya. Nah, ruang medsos itu bisa menjadi ruang komunikasi antara calon pemimpin dengan yang dipimpinnya. Ya ini ruang saja begitu. Memang ruang yang kemudian dibangun. Justru harusnya mereka adaptasi melakukan juga gitu ya. Betul. Dan kalau kita lihat kan di medsosnya PDIP, Puan Maharani kan juga cukup mulai gencar ya, bagus ya mereka mengelola itu. Jadi soal konflik ini, ya menurut saya ini ya mungkin buat partai itu bagus, tapi buat kita yang pengamat, orang yang memang menginginkan munculnya lebih banyak tokoh seperti Nyapres 2024 ini, ya ini hal yang positif, yang memang ya nggak apa-apa itu terjadi, tapi yang paling penting jangan sampai perselisihan itu justru membawa kehancuran. Tapi kayak itu tadi statementnya, kalau dia sudah siap konflik, berarti siap damai. Iya, pada prinsipnya begitu. Gitu ya. Orang yang damai pasti siap konflik, karena pada suatu ketika dia akan ketemu konflik. Begitu juga orang yang berkonflik, dia harus bersiap untuk damai, karena pada waktunya dia akan berdamai. Jangan sampai konflik terus, Pak. Capek. Kapan negeri ini diurus gitu ya? Iya, itu masalahnya. Capek juga kita membuat berita konten untuk konflik terus partai gitu ya. Padahal banyak urusan. Nah, jadi terakhir Mas Ferry, soal ini kan mekanisme untuk rekrutmen capres di internal partai gimana sih sebenarnya pengalamannya selama membaca di partai-partai? Karena saya kemudian terkritik, kan PDI belum buka pintu nih, belum ada proses gitu. Emang ada sih proses yang baku di partai-partai itu, kita lihat ya. Karena kan misalnya sekaligus mengaitkan di beberapa kandidat ini dan partai-partai sekarang itu gimana? Kalau mekanisme kan ada banyak ini ya, ada banyak mekanisme yang kemudian dikembangkan. Ada yang menggunakan metode lebih terbuka, misalnya dia pakai model konvensi. Golkar pernah melakukan, Demokrat pernah melakukan, meskipun Demokrat konvensinya nggak digunakan, misalnya lain ya. Nah ini Nasdem juga akan menggunakan mekanisme itu konvensi. Jadi tokoh-tokoh yang bagus diundang untuk kemudian dia menyampaikan visi misi program, dicek elektabilitasnya. Nah kalau memang bagus, cocok, mereka akan mendorong itu. Nah ini kan mekanisme yang memang dibangun dengan partisipatif. Jadi melibatkan publik untuk kemudian merespon proses yang akan dilakukan di internal partai. Karena pada akhirnya pemilih juga yang akan memilih mereka. Gitu. Yang kedua, ada yang modelnya kan model talent scouting ya. Jadi
orang yang memang bagus, survei oke, terus kemudian partai melakukan pendekatan, terus mengajak berkolaborasi dengan partai sehingga maju sebagai calon presiden. Tapi yang model begini biasanya memang melalui pertimbangan di internal partai. Apakah itu berdasarkan survei, kebijakan politik di partai, bisa juga dia mempertimbangkan kader di partai, dan juga pertimbangan-pertimbangan yang lainnya juga gitu. Jadi ini pola yang kemudian biasa dikembangkan oleh partai. Jadi pilihannya mau terbuka melalui mekanisme konvensi, atau dia melalui talent scouting, mencari tokoh-tokoh yang bagus untuk kemudian digodok di internal partai politik. Nah ini pilihan-pilihannya sih banyak ya yang kemudian berkembang. Kalau di PDI belum ada bocorannya seperti apa model rekrutmennya nanti belum ya? Ya kalau selama ini kan mereka pakai metode kayak talent scouting gitu. Jadi bukan konvensi, bukan konvensi yang terbuka, tapi memang talent scouting. Jadi mencari tokoh-tokoh potensial. Kemungkinan tahun ini akan begitu juga. Kalau tahun ini kan hampir dari seluruh partai itu yang sudah mendeklar akan konvensi baru Nasdem. Kalau itu dilakukan, tentu yang partai lain kan dia akan talent scouting. Dia mencari tokoh, terus kemudian dia mengukur diri partainya. Berapa sih perolehan suara dan kursinya. Nah, dari situ dia akan berkolaborasi dengan partai yang lain, koalisi dan sebagainya. Nah, modelnya kan begitu, Pak Sam. Jadi, bisa jadi misalnya model Golkar nih ya. Ya. Golkar ini kan seperti Erlangga Hartarto. Kalau kita lihat surveinya belum optimal nih. Ya. Jadi masih kecil surveinya. Dengan posisi itu, dan juga pengalaman yang lalu, bisa jadi dia akan berkolaborasi dengan partai yang memiliki kandidat yang cukup kuat, atau paling nggak kandidat partai yang sudah akan mengambil salah satu tokoh. Anggap begini, Nasdem atau PKS, dia ambil Anies Baswedan. Nah tinggal Golkar yang kemudian berkolaborasi. Yaudah kita berkoalisi Anies Erlangga Hartarto misalnya. Nah itu juga bisa dilakukan oleh partai. Koalisi gitu ya? Koalisi. Jadi partai-partai yang memang elektabilitas tinggi, dia punya, jadi elektabilitas partainya tinggi, tiket kursi dan suaranya tinggi, terus punya tokoh. Nah dia biasanya ini akan mengusung sendiri. Kayak misalnya mengusung calon presiden lah ya. Seperti Gerindra. Gerindra kan perolehan suara tahun lalu tinggi, terus Prabowo juga tinggi elektabilitasnya. Kira-kira masih maju nggak itu Prabowo? Maju lagi. Kelihatannya menguatnya maju lagi. Nah ini kan dia punya bergen lah istilahnya. Nah dia bisa berkolaborasi misalnya dengan PDIP atau dengan partai yang lainnya. Bisa jadi misalnya ya, udah siapa tahu misalnya dengan Nasdem. Sama dia kolaborasi dengan Nasdem, wakilnya Anies misalnya. Kan sangat mungkin itu terjadi. Atau wakilnya Ganjar, diambil siapa gitu. Itu kan pola-pola ini ya, proses pencalonan presiden. Oke, terakhir Mas Bari, saya kembali ke soal kembali kita ke soal Ganjar gitu ya. Kira-kira Jokowi di mana nih dalam kasus ini? Kalau kita bertanya Mega di mana, ya nggak mungkin kemana-mana lah dengan arah pernyataan Mas Bambang itu hari kan. Tapi kira-kira Jokowi itu kemana dukungannya? Kalau seandainya diterus nih, ini kira-kira gimana? Kalau Bu Mega tentu berdasarkan pengalamannya yang lalu rasional, ya kan, melihat tidak maksain juga bahwa harus dari dia gitu ya? Iya, bisa jadi seperti itu. Bisa juga ini kan memang dilema kan. Satu sisi kan memang ada Puan Maharani, anaknya beliau yang memang di dalam kancah politik juga cukup kuat, meskipun dari sisi elektabilitas masih jauh. Tapi di sisi yang lain ada Ganjar Pranowo yang juga suaranya lumayan nih elektabilitasnya. Tapi saya punya keyakinan PDIP itu sangat rasional untuk memilih yang begini-begini nih. Nah, kalau Pak Jokowi, ya Pak Jokowi kan bukan orang kuat di PDI ya. Selain memang elektabilitasnya tinggi di dalam presiden, ya. Nah, kalau lihat sinyal-sinyalnya nih, kan kita kan baca sinyal saja nih. Baca sinyal, misalnya di medsos, misalnya Ganjar dan sebagainya.
ternyata kelihatannya sih Pak Jokowi akan ke Ganjar kelihatannya gitu. Sesama ini ya gitu ya. Sesama alumni juga. Sama alumni dan menurut saya itu bisa menjadi salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Karena di survei di internal ini ya, Nyapres ya Mas Sam, bikin survei di internal itu hampir 50 atau 60% pemilih menghendaki Pak Jokowi itu endorse. Menghadirkan endorse siapa yang akan dipilih. Itu menarik juga. Endorse tokoh. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi, jadi kalau Ganjar mendekat ke Pak Jokowi, Pak Jokowi endorse Ganjar Pranowo misalnya gitu ya. Iya. Soal apakah itu secara langsung nggak langsung. Ada modal lah di situ ya. Wah itu modal tinggi gitu bagi orang-orang yang memang ini. Jadi begitulah katanya. Iya, karena kalau dilihat kan situasinya kemana di Pak Jokowi gitu ya. Nah yang lain terakhir sekali adalah saya kira memang di level ini kan bulan-bulan lalu kita diskusi soal Jokowi 3 periode, tapi kan dibantah meskipun sampai sekarang juga masih nafsu-nafsu jangan-jangan mereka tergoda gitu ya. Tapi udahlah itu sudah selesai. Yang kedua kemudian muncul di channel ini juga pernah kami bahas gitu ya, pernyataan kepingin Bu Mega mundur gitu. Nah apakah itu akan serius ya mundur? Jangan-jangan kemudian nyata mundur itu memang dia tidak menyebut mundur, cuma udah menyebut saya siap gitu ya kalau ada ini. Tapi jangan-jangan kemudian itu tertunda karena Pilpres 2004 ini kan ramai, apalagi dengan ada seperti ini situasinya kan gitu. Ya, itu yang tadi kita diskusikan ya soal siapa yang kemudian akan memimpin PDIP ke depan. Kan kalau Bu Mega ini kan posisi yang sangat bukan yang strategis, posisi yang krusial. Ya. Karena pemersatunya, perekatnya itu kan adalah Bu Mega. Iya. Begitu. Nah, kan justru posisi ini yang tidak bisa sembarang diganti, Pak Sam. Kalau soal posisi calon presiden itu masih menurut saya sih masih siapapun bisa muncul ya sepanjang dia diinginkan oleh publik, elektabilitasnya tinggi. Tapi posisi Bu Mega nggak bisa segampang itu, harus diganti dan sebagainya. Nah karena itu menurut saya sih justru ini akan jadi ruang regenerasi politik di PDIP. Nanti yang saya sampaikan tadi, misalnya oke lah pilpresnya pada akhirnya begitu semakin menguat, oke lah Ganjar Pranowo sebagai presiden. Tapi posisi Puan dengan pengalamannya, ada Trans Soekarno-nya. Nah ini kan justru bisa menjadi posisi yang posisi perekat di internal partai yang harus dimainkan oleh Puan Maharani loh. Gitu. Nah soal apakah langsung serta-merta akan mengganti, tentu ini kan ada proses transisi yang memang harus dilakukan dan bisa jadi ini adalah ruang-ruang yang memang harus muncul supaya transisi itu terjadi. Sehingga ini kan model PDIP kan partai yang sangat bersejarah. PDIP, P3, Golkar, partai yang sangat bersejarah lah. Sehingga kita berharap juga partai-partai ini bisa regenerasi politiknya bisa berjalan secara smooth kan gitu. Dan kekhawatiran itu kan misalnya kalau dulu di channel ini kan kita bagi tuh ada Prananta Prabowo, ada Puan Maharani gitu ya, itu di Trans Soekarno, dan kemudian ada bahkan Jokowi untuk di luar gitu ya, untuk calon kandidat menggantikan Mega ini. Tapi kan pada peristiwa ini sepertinya udahlah nanti selesai pilpres deh, rawan di konflik kalau diambil sekarang kan positif. Saya kira gitu ya. Ya oke, makasih Mas Ferry, ini luar biasa diskusinya ya. Saya kira pemirsa sekalian, saya kira diskusi tidak terasa ya, kita ngobrol soal Pak Ganjar, apapun itu, apakah soal desain konfliknya atau tidak desain, yang menjadi penting adalah bagaimana kita membaca. Bahwa seperti dijelaskan tadi Mas Ferry adalah bahwa ini bisa dilihat dari sisi positif juga termasuk kepada publik. Jadi konflik ini bisa melahirkan terkonfirmasi beberapa kandidat yang akan maju gitu ya. Itu menjadi catatan penting untuk melihat bahwa sekaligus di partainya sendiri bagaimana membuat regenerasi politik ya. Saya kira itu pemirsa sekalian. Terima kasih, kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.